Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika yang kedua. Bagian A. Jawaban mengenai modul matematika 1B berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul matematika 1B? Syaratnya yaitu sebelum kita memberikan modul 1B, anak harus sudah mampu atau terampil menyelesaikan modul 1A. Dan anak sudah mampu atau terampil menyebutkan angka. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama modul matematika 1B? Tujuan utama modul matematika 1B yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul 1B bersama motivator. Pertanyaan ketiga, apa tujuan khusus modul matematika 1B? Tujuan khususnya adalah agar anak terampil membilang angka 1-10 dan anak dapat mengenali simbol hurufnya. Misalkan angka 1-10, anak dapat mengenali simbol huruf tersebut. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul matematika 1B? Cara mengevaluasinya yaitu kita bisa lihat dari segi afektif anak, yaitu dengan cara kita bisa melihat ekspresi anak. Apakah anak bahagia, apakah anak senang dengan mempelajari modul matematika 1B. Pertanyaan kelima, bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul matematika 1B? Cara mengevaluasi tujuan khususnya yaitu dengan cara melihat dari segi kognitif anak. Misalkan, apakah anak sudah terampil membilang dan mengenali simbol huruf 1-10 dengan cara menunjuk simbolnya secara acak, atau dapat kita mencoba kepada anak menunjukkan angkanya, lalu anak menyebutkan dalam waktu 1 detik 1 angka. Ketika anak sudah dapat menyebutkan angka dalam 1 detik 1 angka, berarti anak dapat dikategorikan sudah terampil. Pertanyaan keenam, bagaimana cara penyampaian modul matematika 1B? Kita dapat mengajak anak berdialog agar anak dapat merasa nyaman dan aman, dan anak dapat merasa akrab kepada motivator, sehingga anak dapat merasakan fun learning. Lalu setelah itu kita dapat memperlihatkan gambarnya terlebih dahulu. Misalkan di sini ada gambar perahu, kita lihatkan dulu gambarnya. Anak-anak, ini gambar apa ya? Siapa yang tahu? Lalu kita juga bisa menanyakan warna yang ada di modul. Ada warna merah, ada warna kuning. Kita bisa mengawali dengan berdialog atau menanyakan hal-hal yang menyangkut gambar agar anak tertarik. Setelah anak tertarik, setelah anak antusias, kita dapat memperkenalkan simbol angkanya. Misalkan, ini angka berapa ya? Ini angka 2, ini angka 3. Setelah kita memperkenalkan simbol angkanya, kita dapat mempraktekkan atau menghitung bersama-sama jumlah perahunya ada berapa. Lalu anak ditugaskan untuk menarik garis terhadap gambar sebelahnya, yaitu jumlahnya. Setelah anak selesai menarik garis, kita jangan lupa memberikan reward kepada anak dan memberikan motivasi kepada anak agar anak antusias dan semangatnya semakin semangat untuk belajar modul matematika 1B. Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara motivator memberikan modul matematika 1B? Yaitu dengan cara kita pertama menciptakan suasana kelas yang fun learning. Lalu kita mengajak anak untuk berdialog agar anak antusias dan dapat menarik perhatian anak. Dengan cara berdialog, kita dapat memperlihatkan gambarnya. Misalkan, ini gambar apa ya anak-anak ya? Ini gambar perahu. Jumlah perahunya ada berapa ya? Bisa kita mencontohkan seperti itu. Setelah kita mencontohkan atau kita menarik perhatian anak dengan gambar, lalu kita dapat mengerjakan modul bersama-sama dengan anak. Bagian B, jawablah pertanyaan mengenai matematika 2A berikut ini. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul matematika 2A? Syaratnya itu ada 2. Yang pertama, anak mampu atau terampil menyelesaikan modul tulis 1A dan modul matematika 1B. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama modul matematika 2A? Tujuannya yaitu membuat anak menyukai bermain modul matematika 2A. Pertanyaan ketiga, apa tujuan khusus modul matematika 2A? Tujuan khususnya yaitu
agar anak dapat menyebutkan simbol angka 1 sampai dengan 5, atau anak dapat terampil menyebutkan angka 1 sampai 5 dengan catatan satu angka 1 detik. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul matematika 2A? Cara mengevaluasinya itu dari segi afeksi. Kita sebagai motivator dapat melihat ekspresi anak. Apakah anak bahagia atau apakah anak senang ketika anak mengerjakan modul matematika 2A. Pertanyaan kelima, bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul matematika 2A? Cara mengevaluasi tujuan khususnya yaitu kita bisa lihat dari segi kognitifnya. Misalnya, apakah anak sudah mampu menunjukkan simbol huruf 1 sampai 5 dengan cara memberikan modul 2A. Misalkan di dalam modul 2A itu kan ada angka. Jumlahnya berapa, bendanya ada berapa, di sebelah kiri itu ada angka. Nah, apakah anak sudah mampu atau sudah terampil menyebutkan angka 1 sampai 5? Ketika anak sudah mampu menjawab atau menyebutkan angka 1 sampai 5 dengan waktu 1 detik 1 angka, berarti anak sudah dikategorikan sudah terampil. Pertanyaan keenam, bagaimana cara penyampaian modul matematika 2A? Cara penyampaiannya sama dengan modul matematika 1A, yaitu kita dapat menarik perhatian anak dengan gambar terlebih dahulu. Setelah anak tertarik dengan gambar, anak akan antusias. Setelah anak antusias, kita baru memperkenalkan angkanya. Setelah kita memperkenal angkanya, kita dapat menarik garis bersama anak-anak. Misalnya, kita hitung terlebih dahulu jumlah bendanya ada berapa, lalu kita tarik garis ke sebelah kiri dengan angka yang jumlahnya sama dengan benda. Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara motivator memberikan modul matematika 2A? Caranya yaitu motivator yang pertama adalah menciptakan suasana kelas yang fun learning. Jika suasana sudah fun learning, otomatis anak akan merasa nyaman dan aman. Ketika anak sudah nyaman dan aman, kita dapat melakukan berdialog kepada anak agar anak merasa aman, nyaman, dan senang. Setelah itu, kita dapat memperlihatkan gambarnya terlebih dahulu. Ketika kita sudah memperlihatkan gambarnya, anak akan antusias. Setelah anak antusias, kita baru bersama-sama mengerjakan modul matematika tersebut, sehingga anak akan merasa senang mengerjakan modul matematika 2A. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.